Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, baik terlebih dahulu saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang telah menyertai memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari. Saya siapkan satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, saudara, ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Inilah dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah nikmatilah anugerah yang Tuhan beri, itulah kekayaanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pengusaha kaya raya, dia baru saja membeli sebidang tanah yang sangat luas, bahkan dikatakan ratusan hektar di sebuah pantai. Ia pun saudara pergi untuk meninjau lokasi tersebut. Lalu ia berdiri sambil menatap keindahan laut dan membayangkan suatu ketika kawasan itu menjadi pusat perekonomian. Ia tersenyum, tanda bahwa ia amat bangga atas apa yang akan segera dikerjakannya di tanah yang luas itu. Setelah ia puas saudara mengamati tanah yang luas itu yang baru dibelinya itu, ia kemudian berjalan menuju mobilnya. Tetapi tiba-tiba saudara, langkahnya terhenti oleh suara seorang pria yang mengatakan, "Selamat pagi kawan," ujar si pria yang sedang duduk bersantai sambil menikmati panasnya sinar matahari di pagi hari itu. Lalu si pengusaha itu menoleh. Dia katakan, "Selamat pagi. Hei, kenapa kamu di sini saja? Apakah kamu tidak punya kerjaan?" kata si pengusaha itu. Lalu dikatakan, sudah dijawab, "Aku ini seorang nelayan kawan," jawab seorang nelayan itu kepada orang kaya itu. Lalu perbincangan mereka pun berlanjut saudara. Lalu orang kaya itu berkata, "Kalau begitu, pergilah engkau ke laut dan tangkaplah banyak ikan," katanya kepada nelayan itu. Lalu dikatakan, "Oh, aku sudah ke laut tadi pagi. Sekarang aku sedang menikmati hidupku sambil melepas lelah," jawab si nelayan itu saudara. "Lalu sekarang kembali lagi kau ke laut," himbau orang kaya itu, kali ini dengan nada yang agak tegas, sepertinya untuk memberikan dia dorongan. Lalu dikatakan, "Tapi untuk apa aku ke laut?" tanya nelayan itu lagi saudara. Lalu dikatakan, orang kaya itu katakan, "Tangkaplah ikan sebanyak-banyaknya," jawab si pengusaha itu. Lalu sejenak nelayan itu terdiam. Kemudian saudara dia menyambut, dia katakan, "Terus?" Dia katakan. Lalu orang kaya itu katakan, "Ya, kemudian kamu jual ikan itu supaya uangmu bertambah banyak sehingga kamu menjadi kaya," kata pengusaha itu. "Lalu kemudian apa yang harus kulakukan dengan itu?" tanya nelayan itu lagi kepada pengusaha itu. Lalu dikatakan saudara, "Kamu tinggal menikmati hidupmu," kata pengusaha itu. Lalu dengan wajah yang polos saudara dan sambil tersenyum, si nelayan itu menjawab orang kaya itu. Dia katakan demikian, "Loh, emangnya apa yang sedang kulakukan sekarang? Bukankah aku sedang menikmati kehidupanku saat ini?" Itu yang dikatakan saudara kepada orang itu. Lalu mendengar itu, si pengusaha kaya itu terdiam saudara, dan dia berlalu dari nelayan itu. Sementara nelayan itu terus menikmati sinar matahari dan angin pantai yang berhembus seku-seku di pagi itu.
ia betul-betul menikmati kehidupannya, saudara. Ini hanya sebuah cerita. Cerita ini, saudaraku, tampaknya sedang bisa dikatakan menyindir kehidupan banyak orang yang hanya diisi dengan kegiatan mengejar kekayaan semata dalam hidup ini, saudara. Karena kalau kita jujur, ada banyak orang berpikir bahwa memiliki banyak uang adalah tanda bahwa mereka sudah sukses dalam kehidupannya. Namun seiring perjalanan waktu, saudara, ada juga yang menyadari bahwa hal tersebut memang keliru. Saya tidak tahu bagaimana pemahaman saya dan saudara tentang hal ini. Bukankah dengan jelas kita juga bisa melihat, saudara, bahwa begitu banyak orang yang kaya, akhirnya mereka mati bunuh diri, mereka stres, ya, mereka stroke memikirkan kekayaannya. Atau orang kaya yang hidupnya hanya diisi oleh stres, seperti saya katakan, kekhawatiran dan ketakutan akan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tampaknya kita perlu mendengar nasihat dari Bunda Teresa yang patut kita renungkan. Bunda Teresa pernah berkata begini, saudara, demikian: ketika seseorang berurusan dengan uang, orang itu akan kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Suatu hari muncullah keinginan untuk memiliki banyak uang dan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Kebutuhan semakin meningkat karena satu hal berkaitan dengan hal lainnya. Akibatnya adalah ketidakpuasan yang tidak terkendali dari kehidupan orang tersebut. Itu yang perlu. Kalau orang selalu tergiur uang, akhirnya dia tidak akan pernah puas. Kepuasan yang tidak terkendali akan menguasai kehidupannya. Dengan menyampaikan renungan ini, saudaraku, bukan berarti bahwa saya adalah orang yang anti uang. Saya ingin katakan, saya bukan orang yang tidak butuh uang, saudara. Ya, saya bukan orang yang anti uang. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa menurut saya uang hanyalah sebuah sarana dalam menopang kehidupan yang tentunya memang dapat menjadikan kehidupan kita lebih bermanfaat, baik, ya, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun untuk orang lain. Memang selalu ada orang yang bersikap sinis dengan uang, dan mereka berkata bahwa uang itu tidak membeli kebahagiaan. Ya, itu benar, saudaraku. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi saya ingin katakan lagi, apakah juga kemiskinan bisa membeli kebahagiaan? Tidak juga, saudara. Jadi bukan masalah uang atau tidak ada uang yang menentukan orang bahagia. Orang yang miskin pun banyak yang tidak bahagia hidupnya, saudara. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana seseorang atau seorang suami tega menjual istrinya, atau orang tua juga tega menjual anaknya hanya karena akibat kemiskinan yang mereka alami. Artinya, apakah seseorang sudah bahagia kalau mereka sudah melakukan itu? Tentu tidak, saudara. Tetapi ada juga orang tertentu yang tidak punya banyak uang, tetapi dapat menikmati kehidupan keluarga yang rukun, damai, dan mereka menikmati kebahagiaan. Jadi uang bukan segalanya. Ada atau tidak adanya uang, itu bukan jaminan kita bahagia. Tetapi bagaimana kita mensyukuri hidup ini bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi dasar kita bisa bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi rahasia umum, saudara, ketika kita hidup senang, akan ada banyak orang yang datang menghampiri kita. Ini memang udah rahasia umum ini. Sebagaimana pepatah mengatakan, ada gula, ada semut, lalu dikatakan lagi ada uang, abang sayang, dan seterusnya. Sehingga benarlah kata orang bijak, saudara, dia katakan begini, bahwa dalam masa senang teman-teman akan mengenal kita, namun dalam masa sulitlah kita dapat mengenal siapa yang menjadi teman-teman bagi kita. Kalau dalam masa senang, ya, orang akan mengenal kita, teman-teman mengenal kita. Tetapi hanya dalam masa sulitlah kita akan bisa mengenal siapa yang menjadi teman-teman kita, saudara. Saya ingin katakan, saudara, saya sepenuhnya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam segala kelimpahannya. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan berolehnya dalam segala kelimpahan, termasuk dalam segi finansial. Sesungguhnya saya percaya itu. Namun, saudara,
kekayaan yang kita miliki hendaklah kita gunakan demi kemuliaan Tuhan. Cara untuk menjadikan kekayaan kita menjadi kemuliaan Tuhan, yaitu dengan menjadikan kekayaan tersebut menjadi berkat bagi sesama kita. Semakin kita diperkaya oleh Tuhan, hendaklah kita bisa mampu memperkaya orang lain. Semakin besar pula kesempatan kita memiliki atau untuk dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan. Itu perlu saudara. Jadi ukuran kekayaan kita sebenarnya bukan seberapa banyak yang bisa kita terima, tetapi seberapa banyak kita bisa berbagi dari apa yang kita terima dari Tuhan. Itu ukuran yang saya tahu orang yang sungguh-sungguh kaya. Kaya dalam harta, kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita berbicara tentang hal ini, saya sering teringat ada kisah seorang pemuda, saudara. Kisah ini menarik, yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang misionaris. Ini terjadi di Afrika. Sayangnya setelah dia menikah, ia baru mengetahui, saudara, bahwa istrinya itu ternyata mengalami gangguan kesehatan yang tidak mungkin lagi mereka berdua pergi ke Afrika, saudara. Lalu pemuda itu begitu tertekan dalam hidupnya, dia depresi. Karena dia yakin bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, tetapi karena halangan keluarga dia merasa dia gagal dalam hidup ini. Lalu ia terus bergumul, saudara. Ia marah, bercampur bingung. Bagaimana mungkin Tuhan memanggil saya untuk tugas mulia seperti ini, namun menutup pintu baginya untuk berkarya. Sampai suatu ketika, saudara, Tuhan menyadarkan pemuda ini, menyadarkan dia. Lalu bahwa sesungguhnya dia masih bisa menjalankan komitmennya dimanapun ia berkarya, bukan hanya di ladang misi. Lalu pemuda itu kemudian membantu ayahnya untuk memproduksi anggur untuk keperluan perjamuan kudus di gereja. Ketika ayahnya, saudara, semakin tua, pemuda itu mengambil alih usaha tersebut dan bertekad memanfaatkan usaha itu demi kemuliaan nama Tuhan. Siapa sangka, saudara, usahanya itu terus berkembang, terus maju, saudara, dan dia menjadi terkenal. Lalu kita lihat di sini, sebagai orang yang komit dengan pekerjaan Tuhan, dia benar-benar memberi diri. Lalu setiap hal yang didapatkan dari keuntungan usahanya itu, ia menggunakan kekayaan itu demi keperluan kerajaan Allah di dunia. Nama pemuda itu adalah Mr. Welk. Itu, saudara. Ini yang penting kita lihat. Jadi jika kita memang benar komitmen untuk bisa memberi hidup kita melayani Tuhan, bukan hanya dengan tenaga, dengan pikiran, juga dengan harta, dengan kekayaan yang kita miliki, kita juga mampu berkarya bagi Tuhan. Kita diperkaya untuk memperkaya pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku. Jika saat ini hidup kita diberkati, jika saat ini saudara merasa bahwa saudara diberkati oleh Tuhan, saudara perlu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dan nikmatilah apa yang Tuhan berikan kepada saudara, yang saudara miliki dari Tuhan. Tentu itu anugerah Tuhan bagi kita. Dan jangan lupa, saudara, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga kehidupan saudara semakin penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan di akhir renungan ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita lagi kembali merenungkan ada sebuah nasihat kecil juga dari Bunda Tricia yang menarik perlu kita renungkan. Dia katakan demikian, saudara. Ini mengenai uang dan kekayaan. Siapa saja yang hidupnya tergantung pada uang atau selalu cemas atasnya, dia sesungguhnya adalah orang termiskin, saudara. Bila orang itu menggunakan uang untuk melayani orang lain, orang itulah yang menjadi kaya. Orang itulah yang disebut orang kaya. Benar-benar sangat kaya. Itu yang perlu. Jadi orang yang selalu mengeluh tentang uang, yang selalu mencemaskan uang, sesungguhnya dia miskin, saudara. Walaupun dia punya banyak uang. Tetapi orang yang selalu memberi dirinya, memperkaya orang lain, melayani orang lain dengan apa yang ada di dalam dirinya, dialah orang kaya.
Bahkan dikatakan Bunda Tresia, dia orang yang sangat kaya, saudara. Dengan renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali mengingatkan kita, tema renungan kita, nikmatilah anugerah yang Tuhan beri, ya, itulah kekayaanmu. Nikmati dan jadikan hidupmu menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati saudara dengan mendengarkan renungan ini. Kiranya kita mendapatkan pencerahan, ya, kita dapat memperoleh, ya, dorongan iman untuk bisa memahami bagaimana kita menikmati anugerah berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami terima pagi ini, yang menyapa kami, memberkati kami. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan, yang dalam kondisi sakit hamba terus berdoa, ulurkan tangan-Mu, pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang membelenggu. Ada beberapa anak Tuhan saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit, walaupun hamba tidak menyebut nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan mengenal mereka. Hamba mohon anugerah Tuhan menjamah memulihkan mereka. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan pun Tuhan berkati, tolong mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan hamba terus doakan kerinduan hati mereka, berkati buah kandungan mereka. Juga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berkati juga. Dan ada banyak umat-Mu saat ini yang mengharapkan anugerah Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacita senantiasa, serta mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu dikehendaki Tuhan hari ini dari saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga memohon bantu kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini, sehingga ada banyak orang bisa menonton saudara dan mereka juga diberkati Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Domoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.